Kenapa banyak orang Jawa tak mau gelar hajatan di bulan Suro? Ini fakta mistisnya. Selamat datang sahabat semua. Kali ini kita akan membahas sebuah tradisi yang cukup menarik di kalangan masyarakat Jawa, yaitu kenapa banyak orang Jawa yang menghindari menggelar hajatan di bulan Suro? Apakah benar ada alasan mistis yang melatar belakangi ini? Yuk, simak terus video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak. Bulan Suro adalah bulan pertama dalam penanggalan Jawa yang sangat penting dalam budaya dan tradisi masyarakat Jawa. Dalam kalender Jawa, Suro memiliki makna yang mendalam karena dianggap sebagai bulan yang membawa berbagai energi spiritual, baik yang positif maupun negatif. Banyak orang Jawa meyakini bahwa bulan Suro adalah saat di mana dunia gaib dan dunia manusia berada dalam jarak yang sangat dekat, memungkinkan interaksi yang lebih intens antar keduanya. Dalam tradisi Jawa, bulan ini tidak hanya dipandang sebagai waktu untuk merayakan Tahun Baru, tetapi juga dianggap sebagai momen penuh dengan kesakralan. Kepercayaan ini didasarkan pada pemahaman bahwa bulan Suro adalah waktu yang penuh dengan energi yang kuat. Masyarakat Jawa yang percaya dengan kepercayaan ini sering menghindari kegiatan yang dianggap dapat mengundang gangguan dari dunia lain, salah satunya adalah menggelar hajatan. Banyak orang Jawa yang menghindari pesta atau perayaan besar pada bulan ini, karena mereka percaya bahwa energi negatif dari dunia gaib bisa masuk ke dalam kehidupan mereka. Mereka meyakini bahwa bulan Suro adalah waktu yang penuh peringatan, baik dari arwah leluhur maupun makhluk halus, yang bisa membawa kesulitan atau malapetaka jika tidak dihormati. Secara simbolik, bulan Suro dianggap sebagai bulan untuk bersiap-siap menghadapi ujian atau cobaan dalam hidup. Banyak orang memilih untuk menjalani bulan ini dengan lebih banyak merenung, berdoa, dan menjaga hubungan dengan Tuhan. Bagi mereka, bulan ini bukanlah waktu yang tepat untuk bersenang-senang atau mengadakan acara yang besar, melainkan waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada spiritualitas dan mendalami makna kehidupan. Kepercayaan bahwa bulan Suro memiliki kekuatan mistis sangat kuat dalam budaya Jawa, dan ini tercermin dalam berbagai tradisi serta mitos yang berkembang di masyarakat. Bulan Suro sering dianggap sebagai waktu yang penuh dengan pengaruh yang bisa mempengaruhi nasib seseorang. Dalam beberapa cerita rakyat, bulan Suro dikaitkan dengan berbagai peristiwa besar yang berhubungan dengan kematian atau tragedi. Salah satu contoh terkenal adalah cerita tentang Nyi Roro Kidul, yang diakini sering muncul di bulan Suro untuk menjaga keseimbangan dunia gaib dan manusia. Selain itu, bulan Suro juga dianggap sebagai waktu yang tepat bagi arwah leluhur untuk turun ke bumi, memberikan petunjuk atau peringatan kepada anak cucu mereka yang masih hidup. Dalam kepercayaan ini, bulan Suro adalah masa yang penuh dengan simbolisme tentang hidup dan mati, keberuntungan dan kesulitan. Seiring dengan itu, masyarakat Jawa percaya bahwa pada bulan ini, dunia spiritual lebih mudah mengakses dunia manusia, dan ini bisa membawa berbagai akibat bagi mereka yang tidak berhati-hati. Banyak orang Jawa memilih untuk tidak menggelar acara-acara besar pada bulan Suro, karena mereka merasa bahwa energi yang kuat selama bulan ini bisa membawa dampak buruk. Sebagai contoh, mereka khawatir jika mengadakan hajatan, bisa saja makhluk halus atau roh leluhur yang tidak senang dengan perayaan tersebut akan menimbulkan masalah, seperti musibah atau kemalangan. Dengan demikian, bulan Suro menjadi semacam peringatan agar setiap individu lebih berhati-hati dalam menjalani hidup dan menghormati kekuatan yang lebih besar. Banyak cerita mistis yang berkembang di kalangan masyarakat Jawa yang mendukung kepercayaan bahwa bulan Suro membawa pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Salah satu cerita yang sering diceritakan adalah kisah tentang seorang pengusaha sukses yang memutuskan untuk mengadakan pesta besar di bulan Suro. Awalnya, acara tersebut berjalan lancar, dan banyak tamu yang datang menikmati pesta. Namun, setelah hajatan selesai, kehidupan sang pengusaha mulai berubah drastis. Bisnis yang sebelumnya berkembang pesat tiba-tiba merosot, dan ia mengalami sejumlah kesulitan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Beberapa orang yang percaya pada mistis Jawa berpendapat bahwa kejadian tersebut adalah akibat dari melanggar pantangan mengadakan hajatan di bulan Suro. Mereka percaya bahwa energi yang kuat di bulan Suro dapat membawa gangguan dari dunia gaib. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa arwah leluhur yang tidak puas dengan acara tersebut bisa mendatangkan malapetaka,
sebagai bentuk peringatan atau teguran karena dianggap tidak menghormati waktu yang dianggap sakral. Cerita-cerita semacam ini sudah menjadi bagian dari mitologi Jawa yang terus diteruskan dari generasi ke generasi. Banyak orang yang kemudian memilih untuk tidak menggelar acara-acara besar selama bulan Suro, baik itu pernikahan, hitanan, atau bahkan pembukaan usaha baru. Mereka lebih memilih untuk menjalani bulan tersebut dengan lebih tenang, berdoa, dan berintrospeksi, daripada mengambil risiko dengan melanggar pantangan yang sudah ada. Kepercayaan ini, meskipun kadang terlihat tidak rasional, tetap diakini oleh banyak orang Jawa sebagai cara untuk menjaga keharmonisan antara dunia manusia dan dunia gaib. Meskipun bulan Suro sering dianggap sebagai bulan yang penuh dengan energi negatif, sebenarnya ada hikmah yang dapat kita ambil dari kepercayaan ini. Salah satu pesan moral yang terkandung dalam larangan mengadakan hajatan di bulan Suro adalah pentingnya introspeksi diri. Masyarakat Jawa menganggap bulan ini sebagai waktu yang baik untuk merenung, berdoa, dan memperbaiki diri. Ini adalah kesempatan untuk melihat kembali perjalanan hidup, mengevaluasi apa yang telah dicapai, dan merencanakan langkah selanjutnya dengan bijak. Dalam dunia modern yang serba cepat ini, kita seringkali terjebak dalam rutinitas dan terlalu sibuk untuk berhenti sejenak dan merenung. Bulan Suro mengingatkan kita untuk lebih menyadari makna kehidupan, untuk tidak hanya fokus pada kesenangan duniawi, tetapi juga untuk mendalami nilai-nilai spiritual yang akan membawa kedamaian batin. Dengan menjauhkan diri dari hiruk-pikuk pesta dan perayaan, kita bisa memberi ruang untuk kedamaian dan ketenangan, sehingga pikiran kita dapat lebih jernih dan hati lebih terbuka. Bulan Suro juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai waktu, karena dalam kepercayaan Jawa, bulan ini dianggap sebagai waktu yang sangat sakral. Setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil akan membawa dampak yang besar. Oleh karena itu, kita diajak untuk lebih berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam melakukan sesuatu, termasuk menggelar acara yang melibatkan banyak orang. Keputusan untuk tidak mengadakan hajatan di bulan Suro bisa menjadi cara untuk mengingatkan diri kita bahwa ada waktu tertentu dalam hidup yang perlu dihormati, dan bahwa kehidupan ini tidak hanya tentang perayaan, tetapi juga tentang penghayatan, kedamaian, dan kebersamaan dengan orang-orang tercinta. Meskipun banyak orang Jawa yang memilih untuk menghindari menggelar hajatan di bulan Suro karena kepercayaan mistis yang mengelilinginya, pada akhirnya, keputusan untuk mengikuti tradisi ini sangat bergantung pada keyakinan dan pandangan pribadi setiap individu. Sebagian orang merasa lebih nyaman untuk mengikuti kepercayaan yang sudah turun-temurun dan mempertahankan adat tersebut sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Mereka percaya bahwa dengan menghormati bulan Suro dan menjaga agar tidak melakukan perayaan besar, mereka bisa menghindari potensi gangguan dari dunia gaib yang dianggap bisa membawa malapetaka. Namun, ada pula sebagian orang yang merasa bahwa tradisi ini sudah tidak relevan dengan kehidupan modern yang semakin kompleks. Mereka memilih untuk tidak terikat pada kepercayaan mistis tersebut dan lebih mengutamakan nilai-nilai yang lebih rasional dan praktis. Mereka berpikir bahwa sebuah acara hajatan adalah bentuk kebahagiaan dan rasa syukur yang sah untuk dirayakan kapan saja, tanpa terikat pada bulan tertentu. Bagi mereka, bulan Suro hanyalah waktu biasa yang tidak memiliki pengaruh besar terhadap hidup mereka. Dalam situasi ini, kita melihat bahwa pilihan untuk mengikuti tradisi atau tidak sangat bergantung pada masing-masing individu. Ada yang merasa lebih tenang dan dihargai dengan mengikuti pantangan yang sudah ada, sementara yang lain merasa bebas untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk merayakan momen kebahagiaan mereka. Keputusan ini bisa disesuaikan dengan pandangan pribadi tentang spiritualitas, kepercayaan, dan bahkan kebutuhan sosial. Pada akhirnya, yang terpenting adalah niat baik dan sikap kita dalam menjalani kehidupan. Jika niat kita untuk mengadakan hajatan atau perayaan besar adalah untuk berbagi kebahagiaan dengan orang-orang terdekat, maka itulah yang seharusnya menjadi fokus utama. Meski ada kepercayaan dan tradisi yang harus dihormati, kita tetap memiliki kebebasan untuk membuat keputusan berdasarkan keyakinan dan pemahaman kita sendiri. Menghormati budaya dan tradisi adalah hal yang baik, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan antara kepercayaan dan kenyataan hidup yang kita jalani. Nah, sahabat semua, demikianlah sedikit ulasan tentang kenapa banyak orang Jawa yang menghindari menggelar hajatan di bulan Suro.
Apakah kamu setuju dengan pandangan ini atau mungkin punya pengalaman pribadi terkait mitos tersebut? Tuliskan komentar kamu di bawah ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan pencerahan dan kedamaian bagi kita semua.